Udah better sih daripada tadi. Dari tadi tuh benar-benar eh, tulisan lo sinyalnya merah. Oke, Kalau lu gue mau sambil matiin kamera juga nggak apa-apa sih. Lu sambil belajar. gue lagi kelas. Anjir, kenapa nggak bilang? Gak apa-apa, Cuk. Itu kelas kan cuman Zoom doang. Gak Gila nih, didengerin. anak binus gila ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau kalau Gak usah bawa-bawa binus ya. ya udah kan kita swasta Ayo, Neng. terbaik. Iya, gue yang terbaik. Ya deh, iya deh. Oke, karena lo lagi Ini kelas baru jadi baru kita mulai main kelas cepat ya. besar soalnya. Baru minggu pertama. Oh, baru pertama. Kita kita back to topic. eh Boleh. Kali ini eh, berdasarkan teori yang tadi udah gue sampaikan, ada 8 hukum personal branding dan yang terakhir itu adalah nama baik. Nah, sebagai seorang konten kreator, pastinya Danis itu pengen didengar dan pengen menjadi layak untuk didengar. Karena kan nggak semua konten kreator itu menyampaikan informasi yang benar dan nggak semua konten kreator tuh layak diikuti dan layak didengar. Betul. Nah, gimana cara Danis Betul. untuk membangun kepercayaan atau trust pada audiens atau viewers Danis agar mereka itu melihat Danis sebagai sosok yang oh iya, eh, aku percaya sama Kak Danis dan eh, Danis ini memang eh, sepertinya lebih baik aku mendengar Kak Danis karena Danis ini gini gini gini. Nah, gimana cara Danis untuk membangun kepercayaan itu? Kalau aku pribadi buat membangun kepercayaan sama apa ya para penonton atau followers yang aku punya di TikTok itu selalu menggunakan contoh nyata dan kadang aku tuh bawa misal nih kalau misalnya ada cerita cerita dari orang lain aku tuh langsung bawa dari orang tersebut gitu kayak jadi bukan aku dengar dari cerita orang dari ini ada orang bilang temennya gitu itu enggak tapi itu yang aku sampaikan adalah apa yang dirasakan oleh teman-teman aku sendiri gitu jadi yang aku dapetin sumbernya juga jelas dan langsung gitu bukan sumber yang memang kabar burung atau misalnya aku punya temen terus temennya tuh gini-gini terus gini enggak aku selalu menginformasikan hal-hal yang kalau bukan aku yang rasakan ya temen aku sendiri gitu teman dekat sendiri gitu jadi kayak apa yang aku sampaikan juga merupakan informasi yang langsung, jelas, dan terpercaya gitu. Jadi itu yang membuat aku tuh membangun trust gitu ya, mungkin yang bikin orang-orang jadi mungkin lebih percaya sama apa yang aku sampaikan gitu. Oh, oke. eh dari situ aku sebagai salah satu penonton Danis juga dari situ sebenarnya sudah membangun trust dengan baik ya. Nah, terlebih lagi menurut aku nilai tambah bagi Danis itu karena Danis berani gitu ya untuk membuat konten di eh, di tempat kerja yang dimana sebetulnya itu jarang nggak sih untuk dilakukan oleh Betul. Ausbildung di Nah, iya Jerman. benar. Eh, Mungkin itu menjadi salah Betul. satu Dan itu mungkin alasan jadi lainnya ya. poin plus sendiri. Oke. Betul. Em, Selanjutnya dalam membangun trust itu Danis kan pasti pengen punya harapan juga dong dari viewers Danis. Danis tuh pengennya dikenal seperti apa sih? Apakah sebagai seorang koki? Apakah sebagai translator bahasa Jerman atau expert-expert lainnya? Nah, harapan Danis tuh ingin dikenal sebagai sosok apa? Kalau misalnya ditanya ini ya, kayaknya aku bakal milih sosok astral. Nggak bercanda. Ya, ini nggak usah bersosok boleh.
Serius lu lagi kelas beres anjir. Malah bercanda, males banget gue. Enggak, serius. Kalau dari aku sendiri sih pengennya aku nanti dikenal jadi content creator lifestyle aja sih, lebih ke kayak mungkin kehidupan kayak daily activity gitu-gitu aja, karena nanti ke depan juga nggak mungkin selamanya aku bakalan bahas tentang Aus Bandung terus gitu kan, pasti aku bakalan bahas-bahas ke hal yang lain supaya audiens yang aku punya juga apa ya, segmen pasar audiens aku juga lebih banyak gitu, nggak cuma terkait orang-orang yang memang pengen Ausbildung ke Jerman aja gitu. Jadi kayak pengennya nanti aku juga akan mengembangkan konten-konten lain, aku lebih membuat apa ya, ide-ide yang menarik supaya konten-konten lifestyle aku kayak misalnya daily activity terus kayak pekerjaan atau yang lain-lain itu bisa ditonton dengan baik juga, dan menjadi hal yang menarik juga buat audiens-audiens yang lain, jadi kayak engagementnya jadi semakin naik lagi gitu sih, aku pengen kayak gitu. Oh oke, mungkin berarti Danis pengen dikenalnya sebagai vlogger gitu ya, entertain yang mungkin hidup di Jerman atau Betul, lainnya gitu. betul. Nah, Hmm, betul banget. berarti hal tersebut juga sebagai hal yang ingin Anda bangun sebagai content creator juga ya. Iya, Oke, em, kan Denis tadi udah mention ya, targetnya penontonnya itu eh, apa orang yang memiliki minat sama dengan yang sedang Denis tekuni. Nah, berarti Danis sendiri punya dong cara-cara agar konten isi konten tersebut tersampaikan kepada target viewers Danis sendiri. Nah, gimana cara Danis untuk menyesuaikan konten agar tersampaikan dengan target audiens Danis sendiri? kalau aku supaya targetnya sesuai gitu ya sama sama viewers-viewers yang aku inginkan gitu ya, aku seringnya ini sih apa ya, gabungin sama tren-tren yang memang lagi marak di TikTok. Mungkin kayak misalnya slide foto atau misalnya tren jedak-jeduk gitu ya, kalau misalnya kita bilang jedak-jeduk atau velocity. Kadang-kadang aku combine dengan hal tersebut supaya apa? Supaya orang yang lihat juga ada asiknya juga, ada serunya juga. Jadi nggak cuma melulu tentang informasi gitu kan, banyak juga ada beberapa kenalan aku juga sebagai seorang content creator yang yang memberikan informasi tentang Ausbildung dan lain-lain gitu ya. Cuman cara beliau menyampaikan itu menurut aku sangat monoton, kayak sangat informatif sekali gitu, dan malah itu justru nggak bikin kontennya jadi banyak ditonton gitu. Justru malah orang jadi males nontonnya gitu, karena cara mereka penyampaiannya juga kayak kurang menarik, kurang kurang enak didengar gitu. Jadi kadang aku suka combine dengan jedak-jeduk atau velocity, atau kadang aku suka combine dengan bercandaan-candaan sama teman-teman kayak gimana sebelum di sini gitu gitu sih, kayak kayak gitu. Oh, oke. Sebelum aku merespon, aku boleh nanya satu hal lagi nggak? Di Ausbildung sendiri itu ada batasan usia nggak ya? Ausbildung nggak ada batasan usia ya. Kalau misalnya kalian ikut Ausbildung itu di sini bisa banget dari umur 35, 40 sebenarnya masih bisa ikutan Ausbildung. Cuman karena kita kan orang asing ya, kalau misalnya kita ke Jerman kan tuanya kita orang asing. Kalau misalnya orang asing, kadang kan kita juga lewatnya birokrasi, karena kita harus apply visa dan lain-lain. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin dari birokrasi atau misalnya kayak pekerja imigran gelap dan lain-lain, maka adanya yang namanya peraturan yang dibuat antara kedutaan Jerman dengan kedutaan Indonesia. Salah satunya minimal Ausbildung itu usianya 35 tahun gitu. Sebenarnya tuh kalau dari Ausbildungnya sendiri tuh tidak ada usia minimal khusus yang kayak Ausbildung itu harusnya minimal sekian, maksimal sekian, tuh nggak ada gitu. Tapi kalau minimal, mungkin minimalnya usia 16 tahun, itu mereka bisa ikutan Ausbildung, sedangkan maksimalnya 35 tahun. Karena di sini kan anak-anak SMP itu sekolah sampai kelas 10, anak SMP itu sekolah sampai kelas 10.
Nah, lulus dari SMP ini mereka tuh bisa ikutan langsung Ausbildung tanpa dia harus sekolah SMA gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang anak-anak di Jerman yang lulus SMP, pilihannya ada dua. Apakah mereka pengen kuliah atau mereka pengen langsung kerja. Kalau mereka pengen kuliah, mereka tuh perginya ke gimnasium atau SMA-nya untuk dapetin abitur atau misalnya kalau kita tuh kayak ujian nasionalnya gitu lah ya, supaya dia bisa kuliah. Tapi kalau misalnya dia nggak pengen kuliah, pengen langsung kerja ya pilihannya ya ikutan Ausbildung ini gitu. Oh oke, jadi berdasarkan apa ya usia pendaftar yang minat untuk Ausbildung itu kan berarti anak muda ya. Jadi target Dani sendiri usianya relatif masih anak muda atau bisa dibilang remaja. Jadi Dani sendiri menyesuaikan dengan konten-konten yang sedang tren di kalangan remaja tersebut. Dan Betul, betul. Hmm, oke. betul, betul. Paham, paham. Nah, Dani sendiri tadi bilang kalau membuat konten itu Dani seringkali mencampurkan dengan tren yang sedang hype gitu kan. Nah, eh, dalam konten itu eh, nilai atau nilai utama yang selalu pengen Danis mention kepada viewers itu apa? Apakah pengen mention kalau Danis itu udah Ausbildung lama atau pengen mention Danis itu udah lama di Jerman atau hal apa yang pengen Danis mention gitu. Aku pengen mention bahwasannya anak-anak lulusan SMA itu bisa berkarir di luar negeri dan meningkatkan karir dengan lebih baik tanpa mereka harus kuliah S1. Kenapa? Karena Ausbildung itu kan basicnya kita tuh nggak ada apa ya, bukan kuliah enggak, sekolah vokasi juga enggak. Karena kalau di Jerman itu sekolah vokasi itu sebenarnya nggak ada. Di 3 d 4 tuh di Jerman nggak ada. Jadi adanya S1. Kalau nggak S1 ya Ausbildung gitu kan. Nah, jadi kadang sedangkan stigma masyarakat Indonesia kayak minimal S1 lah kuliah bla 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 gitu kan. Kampusnya kampus yang bagus gitu kan. Terus kadang banyak yang bilang juga ngapain sih ke luar negeri lulus SMA terus kayak di sana kerja di sana nggak kuliah bla 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 gitu kan, banyak yang kayak gitu. Jadi aku di sini pengen mention bahwasannya ya Ausbildung itu bukan sekedar kerja dan sekolah, tapi ya Ausbildung ya salah satu apa ya jembatan untuk kita bisa meningkatkan karir dan peluang kerja di luar negeri, itu salah satunya. Yang kedua kayak pengen nunjukin bahwasanya manfaat Ausbildung tuh banyak untuk kehidupan kita ke depan, untuk masa depan kita itu tuh banyak banyak banget tuh. Apalagi kalau misalnya kita mulainya dari lulus SMA, ya bayangin aja di usia 19 tahun kalian bisa punya uang sendiri, kalian udah bisa, maksudnya dalam arti nggak nggak mikirin kayak ke depan gue harus kerja apa ya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita Ausbildung kan kayak sebelum kita lulus Ausbildung aja kadang kita udah ditawarin untuk kerja dan menetap di tempat tempat kita di mana Ausbildung gitu. Jadi menurut aku pengen menunjukkan itu sih dari apa ya, dari orang-orang yang memang masih punya stigma tentang dengan kuliah di Indonesia atau stigma orang-orang yang kayak harus minimal kuliah S1 dan lain-lain. Oke. Em, Paham banget sih maksud Danis. Aku jadi dejavu ya. Oke. Iya, kalau bisa pengen ikutan ya. Tapi nggak mau. Nah, oke. Untuk menyampaikan mm, nilai atau pesan utama tadi, eh Danis punya nggak sih kayak tahapan, prosedur, atau apapun itu dalam menyusun konten atau produksi konten, atau bahkan penyusunan narasi itu sendiri gitu. Danis punya nggak? Hah, aku nggak punya kayak "Oh, aku harus bikin narasinya dulu, aku harus bikin hook up-nya, aku bikinnya gini, aku harus kayak gitu, nggak ada sih. Aku jadi content creator mikro itu kayak ya udah ngalir aja apa yang aku buat ya aku langsung edit, langsung aku kayak upload gitu. Jadi kayak nggak ada yang kayak targetnya harus ini itu tuh belum ada sih. Oh, oke paham. Berarti Danis belum belum apa ya namanya itu kan istilahnya editorial plan ya. Nah, Danis sendiri sebagai micro influencer belum Hmm. menerapkan hal tersebut dalam produksi konten tadi.
Belum, Tapi betul. kalau merencanakan, tapi dalam isi kepala Danis aja, misal merencanakan kayaknya eh, sekarang ini mau bahas tentang Ausbildung di Jerman lebih aman daripada Kamboja gitu misalnya. Eh, udah ada nggak rencana-rencana yang Oh cuma iya, ngawang-ngawang itu aku gitu doang? rencanain sih. Itu pasti aku rencanain kayak, hmm, iya, selalu kalau itu selalu kadang kan ya, besok apa ya kontennya ya, tentang ini gitu. Cuman untuk memperjelas tentang konten tersebut kan kadang ada konten kreator yang kayak kostumnya harus disesuaikan, backgroundnya juga harus apa, terus kayak actingnya seperti apa, terus kayak narasinya gimana gimana, itu kan banyak konten kreator yang kayak gitu gitu kan. Kalau aku sendiri enggak, kayak kepikiran besok mau bikin konten tentang ini gitu, besok bikin konten belanja, ya udah langsung videoin, guys kita lagi belanja bla gitu. Jadi kayak nggak ada yang kayak narasinya harus ini harus itu tuh nggak ada. Oh, oke. Berarti muncul ide langsung eksekusi kalau ada waktunya gitu ya. Betul, betul sekali. Nah, aku juga lihat tuh konten-konten Danis itu banyak banget yang pakai voice over. Nah, kita kan kalau buat voice over harus tahu dong informasinya apa aja yang kita kita omongin, kita sampein. Nah, kalau dari Dani sendiri, apakah voice overnya itu juga eh Dani simpen aja di kepala ada idenya mau nyampein ini udah langsung ngerekam atau buat skripnya? eh Langsung di kepala keluar gitu aja, Oh, oke. Karena nggak pernah buat skrip. Iya, karena Dani sendiri ngerekam sendiri ya. Mm-mm. Oke, tadi kan kita udah eh, bahas ya kalau Dani itu kalau bikin konten menyesuaikan dengan usia yang sedang minat di Ausbildung, anak remaja, anak muda, dan Danis juga bilang kalau membuat konten itu dicampuri dengan tren, dengan mungkin musik, lagu, cara edit, atau hal lainnya. Nah, eh, kan sekarang banyak banget ya apa tren-tren yang kayaknya nggak layak deh diikuti, tapi kok dengan kayak gitu dia lebih cepat naik gitu, dia lebih cepat dikenal. Mungkin dengan ada salah satu contohnya itu dengan menghina atau mengkritik pemerintah Indonesia gitu dengan bahasa-bahasa yang tidak layak gitu. Nah, sebagai micro-influencer, apakah apa upaya Danis untuk tetap menjadi diri Danis sendiri tanpa mengikuti tren-tren tersebut? Kalau aku pribadi sih selalu menyaring ya apa yang kayak selalu aku sebenarnya nggak ada yang patokannya harus seperti ini. Cuma kadang dari nature-nya tubuh aku tuh kadang kalau misalnya ngelihat konten ini tuh cocok deh kalau aku ikutin, konten ini tuh cocok, nggak cocok untuk aku ikutin tuh aku tahu sendiri gitu. Jadi kadang-kadang juga ya apa ya, nggak ada strategi khusus untuk aku kayak aku harus ngikutin yang ini, aku harus ngikutin yang itu tuh nggak. Itu semua datang kayak dari nature-nya diri aku, kayak kayaknya nggak usah diikutin deh karena itu nggak baik gitu. Kayak kadang ada beberapa kan yang harus yang kayak tebar pesona atau misalnya kayak sensasinya sensasional gitu-gitu kan, dan itu aku ya baik lagi aku kayak nggak suka dengan hal-hal yang kayak gitu sih. Jadinya aku cukup untuk apa ya, yang upaya untuk menghindari itu nggak ada, cuman kadang nature dari tubuh sendiri tuh kayak nggak usah lah, nggak usah buat yang trennya kayak gini gitu, gitu sih. Oh, oke. Em, Secara pribadi personal aja berarti ya keputusan untuk nggak ngikutin orang lain Bener. gitu. Nah, Mm-mm. kan Dani sendiri Betul. sekarang di Jerman ya. Banyak banget konten creator yang gunain gimmick-gimmick kayak ya mungkin Dani tahu sendiri di Jerman itu mm, penyimpangan itu banyak banget, khususnya Danis juga seorang Muslim. Nah, Danis pernah nggak
menggunakan hal-hal tersebut untuk menjaga popularitas Danis di TikTok. Menja mem- menggunakan hal yang apa nih? Yang menyimpang tadi, menyimpang tadi, penyimpangan yang di Maksudnya gimana? eh, kan di Dani sendiri kan sekarang lagi di Jerman kan. Nah, banyak banget kan penyimpangan yang Oh, digunakan oleh orang lain, konten kreator lain untuk tetap eh, eksis di TikTok. Nah, Danis pernah nggak menggunakan hal yang sama untuk naik lagi gitu? ini masalahnya kan pertanyaannya seperti menggiring bahwasanya juga saya juga menyimpang gitu ya. Kan saya nggak menyimpang. Enggak, karena saya saya menanya, pernah Enggak, nggak Anda tapi menggunakan? saya Saya nanya, enggak. Anda gimmick gak? Secara tidak langsung. Gini gini. Anda Anda moderator diem dulu. Gue mau jelasin ya. Tadi Anda nanya, kan kalau di Jerman tuh banyak penyimpangan. Banyak konten kreator yang menggunakan kayak penyimpangan tersebut untuk anuan apa popularitas. Dan itu juga menggunakan hal tersebut gak untuk apa membantu popularitas. Gue bukan menyimpang ya kan. Kan gue gak menyimpang. Kecuali kalau gue menyimpang, lu tanya kayak gitu, Amel. Loh, kan Goblok. menyimpang itu Moderatornya banyak. tolong. Menyimpang itu kan banyak loh. Ya, yang Bisa, di mana? bisa dengan mabuk-mabukan. Kayak sharing, guys. Gue Ya, diperjelas dong. pemabuk nih di Jerman Diperjelas dong, gitu. men. Ya, tapi secara tidak langsung, lo bilang bahwasannya gue menyimpang. Entah itu yang menyimpang minum alkohol, entah itu gue menyimpang, secara tidak langsung, men. Kalau misalnya gue jawab, enggak, saya enggak menggunakan penyimpangan tersebut untuk membuat popularitas. Ya berarti gue menyimpang, ya kan? Kalau misalnya gue jawab, iya saya membuat apa ya menggunakan penyimpangan itu sebagai popularitas, ya berarti gue juga menyimpang dong. Kok narasumbernya Gila-gila marah Amel ya? ini. Kok narasumbernya marah ya? Enggak, gue pertanyaan, pertanyaan moderatornya aja anjing, gak jelas. Bercanda anjing itu udah wawancaranya udah Jadi, selesai. gue kaget, gue gue kaget kayak menggunakan penyimpangan tersebut sebagai popularitas gitu. Nggak. Bangsat, Wawancaranya bangsat. udah beres. Gue kayak masih serius, jadi gue terbawa suasana. Gue mau nanya lagi. Goblok. Tapi seriusan, kalau misalnya nanya, harusnya lu tanya gini, apakah dengan penyimpangan tersebut eh, membuat apa ya apakah apa ya pertanyaannya gitu tentang lu kalau misalnya nanya kayak gitu Gue seakan-akan juga gue menyimpang, bingung. Meng. Ya lu, gue malah langsung ngeh, ini orang gimana nih pertanyaannya nih gitu. Gue juga bingung lah jadinya sama pertanyaan gue sendiri. Nggak salah tau. Ntar lu denger rekotan ini ya, lu ntar denger rekotan lu sendiri, Meng. Aduh, aduh, anjing. Ya, apa lagi? Nggak. Ternyata masih ada satu. Satu terakhir banget. Iya apa Apa dampak paling signifikan yang Danis rasakan setelah membangun personal branding di TikTok? Apakah dampak ini udah Danis targetkan dari lama atau belum? Kalau di aku sendiri tuh dampak untuk jadi seorang content creator sebenarnya nggak aku pikirin dari dulu gitu ya, kayak nggak ada kayak oh pokoknya gue harus berdampak seperti ini tuh nggak ada sebenarnya. Cuman sebelum aku mulai untuk memutuskan untuk oke, gue bakal jadi content creator, gue siap untuk mengekspos daily activity gue tuh menanamkan untuk kayak dia di depan sana bakal ada banyak orang yang mungkin gak suka atau suka dengan konten yang akan gue buat, jadi kayak
apapun nanti komentarnya negatif, baik baik negatif maupun positif, ya gue harus terima dengan lapang dada gitu kan. Nah, tapi setelah gue membangun konten creator ini, membangun konten ini gitu kan, banyak beberapa dampak positif yang gue dapetin. Salah satunya sebagai personal branding yang sedang memang kita Hmm. bahas, salah satunya berdampak kepada keluarga gue juga gitu. Karena banyak juga orang-orang sekitar lingkungan keluarga itu yang kayak nyampein, ih Dani sekarang hebat ya bikin konten di sini, oh Dani sekarang udah di Jerman ya, Masya Allah keren banget. Itu secara tidak langsung membuat orang tua gue juga punya Hmm. brandingan sendiri di kalangan teman-temannya mereka, di kalangan lingkungannya mereka juga gitu. Dan itu membuat hal yang sangat apa ya, bikin gue juga kayak "Ah, Masya Allah, Alhamdulillah ternyata dampaknya nggak cuma di gue doang, tapi ke orang tua juga. Terus kadang kalau misalnya lagi telepon kayak ngabarin, kak kemarin mama ketemu ini, terus dia bilang Danis ini ketemu lihat kakak di TikTok segala macam, itu kayak orang tua cerita seneng kayak gitu aja, di guanya kayak senang juga gitu. Walaupun nggak yang sekeren itu, tapi ya oke lah gitu kan. Maksudnya kalau ketika orang tua juga seneng, ya anak juga jadi pasti seneng gitu. Jadi kayak brandingan-brandingan ini juga apa ya? Setelah membuat konten gitu kan, jadi kayak ada apa ya? Kayak push untuk diri gue tuh untuk selalu membrandingannya tuh baik gitu, kayak ngerti nggak sih kalau misalnya ketemu orang ya kita harus tetap senyum ketika kita ketemu orang tuh, kayak nggak bisa yang kayak biasa aja tuh nggak, apalagi kalau misalnya ketemu teman-teman lama itu kadang-kadang gue suka yang kayak ngajakin ketemuan dulu atau misalnya ngabarin dulu ayo kita ketemu bla 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 gitu-gitu, dan jadi kayak ya gitu sih, eh, dampak-dampak yang gue rasain. Oh, oke. Berarti sebagai influencer, Danis, Danis udah menyadari ya bahwa jangan star syndrome. Harus tetap ramah dengan Betul, gue orang. nggak mau star syndrome. Gue Oh, tetap ramah, gue nggak boleh star syndrome karena star gue baru satu, kecil. oke. Kan Danis juga sempat cerita ya ke aku kalau Danis tuh pernah masuk koran lokal di Jerman. Nah, Danis itu bisa masuk di koran tersebut apakah karena dampak dari personal branding itu sendiri atau karena kebetulan aja ternyata hotel yang tempat Danis bekerja saat ini lagi disoroti gitu atau bagaimana? Karena bayar. Nggak bercanda, bercanda, bercanda. Karena, Goblok ini. karena, Ini narasumber sama wawancaranya juga pada goblok ini. anjing. Nggak, serius. Nggak, karena waktu itu masuk ke koran lokal tuh karena memang tempat hotel di mana tempat Ausbildung itu memang punya apa ya, nama khusus lah gitu di lingkungan kita tuh, kayaknya udah terkenal, lumayan terkenal gitu. Jadi kayak ketika ada hal baru di hotel, jadi kayak langsung diekspos gitu. Dan itu jadi malah malah dengan akunya masuk koran itu yang bisa Hmm. menambah personal branding aku. Bukan karena personal branding aku jadi masuk koran, tapi karena masuk koran itu yang bikin personal branding aku jadi lebih naik. Karena kan waktu itu aku sempat apa ya, sempat aku post juga di TikTok dan Instagram gitu. Oh, oke. Eh, kan mohon maaf ya, saya dan pembaca dari penelitian saya tidak paham akan isi koran lokal tersebut. Boleh nggak Danis menceritakan judulnya apa, isinya apa, dan Danis di sana diwawancarai atau menceritakan tentang apa gitu? Lu mau Joki Meng bikin ini? Enggak, enggak anjir. Kalau bilang ya, penulis dan pembaca, Kan penelitian dipublish gimana sih? sih benar-benar.
Ah, yang baca kan nanti Lu dosen lo ya, kuliah guru Danis di kelas. Binus, lu nggak tahu kayak. Gue kuliah online aja, gue tinggal ya, Meng. Gue penelitian lu ya, gak usah gitu. Gue tinggal nih, gue lebih milih pakai HP tuh, zoomnya daripada pakai iPad gue. Iya deh, sorry deh. Nggak bercanda. Itu isinya itu menceritakan bahwasannya ada 4 pelajar Indonesia yang sedang belajar atau Ausbildung di Jerman. Terus di isi tersebut waktu itu tuh diwawancara apa hal yang baru untuk kita, apa yang kalian rasakan ketika pertama kalinya ke Jerman. Karena memang pada saat itu kan memang pertama kalinya kita berempat itu berada di Jerman ya, dan kita juga bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan lingkungan baru, culture baru, cuaca cuaca juga baru, dan suasana juga baru. Terus di sekolah tersebut juga ceritain kalau misalnya beberapa perbedaan antara Indonesia dan Jerman yang kita ceritain, kayak misalnya kalau di Jerman itu orang tuh jarang banget naik motor, orang lebih suka pada naik mobil dan transportasi umum, sedangkan di Indonesia tuh banyak orang pakai naik motor. Terus itu juga aku cerita kalau misalnya makanan-makanan di Jerman itu tuh lebih kurang apa ya, kurang bumbu, sedangkan kalau di Indonesia itu tuh lebih berasa bumbunya. Aku bilang kayak gitu sih. Dan secara tidak langsung ya kita juga menceritakan bahwasannya kebudayaan kita dan kebudayaan Jerman itu tuh lumayan berbeda, dan itu kita kasih tahunya kan ke penduduk-penduduk lokal sekitar ini, kayak satu kabupaten lah itu tuh kayak eh, Lampung Selatan Pos gitu, nggak, Radar Lamsel, maaf lupa gitu. Baik, baik. Nah, aku juga sempat nonton ya konten-konten Danis itu ada yang ke eh, kedutaan besar Indonesia yang ada di Jerman. Nah, itu tuh Danis diundang atau gimana ya? Enggak, kesana aja biar keren. Oh, untung nggak diusir ya. Enggak, enggak. Waktu itu gue ke kedutaan karena sholat. So, itu kan ke kedutaan waktu sholat Id. Oh, jadi memang ada announcement secara umum aja gitu ya kalau mau sholat Id warga Indonesia di sana gitu. Iya, gue nggak sespesial itu kok di sini. Gue nggak sespesial itu. Oh, baik. Kayaknya udah ngalor ngidul ya. Dan saya juga udah aus banget ini. Iya nih. Terima kasih ya atas waktunya narasumber saya, Denis Afandi, yang sudah Sama- meluangkan waktu. Sama-sama Bu Amel. Baik, Bapak. Aduh, tidak terasa ya kita sudah menghabiskan 2 jam. 2 jam loh. 2 jam loh. Iya loh. Ini kalau 2 jam diduitin nih. Udah. Ih, gila ya. Lo barusan aja Iya bilang gak loh. star syndrome. Ini lo langsung star syndrome. Gue nggak star syndrome ya. Gila-gila lu. Iya, yo. Saya gua. Lu dalam waktu dalam waktu tahun-tahun ini ada webinar-webinar lagi nggak? Gue tolakin. Ih, kenapa? Karena nggak suka lembaganya. Males. Emang siapa Kan lembaganya? gue kan orangnya pilih-pilih. Kan gue Oh, pilih-pilih. oh, Nggak bisa. sebagai influencer, Influencer sejati. sebagai influencer, lo nggak bisa ya nerima ajakan kerjasama asal-asalan itu. Gue milih-milih. Iya, nggak tahu ya, kayak gengsi, nggak, bukan gengsi sih, lebih ke nggak, takut gue nanti kalau ke di agensi ini, ngerti nggak sih Meng,
Karena kalau kayak gitu tuh takutnya kayak ke bawah-bawah, gue nanti di bawah-bawah anjir. Oh, padahal lu cuma ngisi Oh, makanya. materi doang gitu ya. Takutnya, Iya, betul. takutnya KBS, takutnya mak ke bawah-bawah. Iya, nanti takutnya kayak kayak misalnya nih waktu di Scooters yang gua poster-poster itu. Orang jadi pada nanya di live kayak, "Kak, ini work abroad by ruang guru trusted enggak gitu?" Kan gua nggak tahu ya itu trusted apa enggak ya. Kan kalau misalnya gua jawab juga gimana, nggak gua jawab juga gimana kan? Karena kan waktu itu gua ngisi acara di situ gitu ya kayak gue nggak mau gitu. Sedangkan memang gue juga nggak tahu apakah itu trusted apa enggak. Iya sih, lu aja nggak yakin ya sama ruang guru, apalagi agensi Mm-mm. agensi startup. Iya, bener. BTW lu dibayar nggak sih sama Scooters? Bayar lagi lah. Oh, kirain. Bayar dong. Terus kenapa lu menolak yang lain? Bayarannya nggak segede itu. Agensinya, men. Nggak oke. Males. Terus gue juga takutnya nanti kalau di agensi itu sempat ada masalah, ntar gue yang kena, anjir. Jadi itu gue nggak mau. Oh, jadi mungkin lu prefer diajak kerja sama sama SMA gitu ya. SMA mana gitu daripada Iya, agensi. iya gitu sih. Itu Oke, juga belum banyak banget sih. Kayak, ya gitu lah. oke nih. Gua mau pulang karena di sini udah jam 6 lewat ya dan gue sendirian di kantor. Oh iya, lu pulang ke Bandung. Gue lagi magang di Bandung. Tuh, gue sendirian di kantor. Oh, gua kira lu lagi magang di Jakarta lagi. Enggak, gue pindah request. Dah, Tapi tetap di kantor yang sama, satu brand. tetap Oh, itu. ya Oke, udahlah. dadah ya Danis. Thank you. Semangat